kami hormati, acara selanjutnya berupa tausiah sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Zudirman. Kepada Ustadz dengan hormat kami silakan. Itu yang rasa kita tadi nih Bu. Lamanya hadir. Penyemangat. Wah, pendang kemarin dan makan pulang-pulang. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke dare, jangan lupa membawa beladi. Jawab salam kurang semangat, ambo ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang ambo hormati Bapak Bupati Kabupaten Kuantan Sengingi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mujalan Arwan SH-MH. Kami sama-sama SH. Kalau SH itu orang senang hidup, susah hidup. Ada dua makna. Cuman Pak Mujalannya termasuk yang senang hidup. Kalau ambo kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Jadi yang kami hormati, kemudian Datua Penghulu nan Barompe serta orang Onombole, dan juga nan kami hormati bapak dari kadis-kadis dari Kenegrian Tolua, dan juga yang memerhati Bapak Camat Kecamatan Kuantan Tengah, dan yang kami hormati Bapak dari Ikatan Keluarga Minang Kabupaten Kuantan Sengingi. Hadir bersama kita Bapak AKP atau Kompol Pak, lupa pangkat terakhir mau lupa, Bapak Yanwardi SH-MH SH Pulau. Kemudian yang kami hormati kaum muslimin dan muslimat, anak dijuang kemenakan yang sempat hadir pada hari ini. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mano awaklah diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk sama-sama hadir di rumah godang kita di Karak. Kemudian selawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang kami hormati, tadi orang-orang godang lah habis mengecek di hadapan kita bersama, mulai dari Datua sampai ke Pak Bupati, sudah panjang lebar. Ini tibola giliran ambo Pak Kato almarhum Ayatullah Said Ali Khomeini. Mereka yang mengawali, kami yang akan mengakhiri. Tujuannya waktu perang antara Israel Amerika Serikat lawan Iran. Baik ibu bapak yang kami muliakan, kita baru selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Di dalam puasa Ramadan itu selama 1 bulan penuh
kita berjuang melawan hawa nafsu, mengendalikan diri kita dengan harapan apa kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Selama bulan Ramadan tentu banyak hal yang kita pelajari, baik itu dalam konteks hablum minallah, hubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun hablum minannas, hubungan antar sesama manusia. Hubungan dengan Allah, misalnya kalau dulu ada orang yang tidak pernah ke surau, tiba-tiba di bulan Ramadan lah berada di saf paling depan melaksanakan sholat. Itu perubahan di antara hubungan antar sesama manusia. Kalau dulu kita nengok petang-petang hari di bulan Ramadan itu bara rentai yang di kampung membawa si A, ayo besi A bu, bara rentai orang di kampung membawa si A. Kemudian ketika ditanya kan poi kemana, poi babuko ke rumah datua atau ke rumah mama. Tapi kini selama 30 hari melaksanakan puasa Ramadan, gak ada nampak lagi bu. Setelah ditanya habis kalian tak berbuka ke rumah mama, dia nak kan berbuka ke rumah mama kita mirip. Nah tu rupa selama ko mama kok toga tak menjadi pegaran, menjadi tungke dan membawa roba, sehingga kita semakin jauh dari nilai-nilai adat istiadat itu sendiri. Baik ibu bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nilai-nilai Ramadan itu, Ramadan sebagai sebuah momentum memang sudah berlalu di antara kita semua. Tidak ada jaminan satu orang pun di sini, sehebat apapun dia, apapun pangkatnya, suku berapapun dia, sebanyak apapun hartonya, tidak ada jaminan kita akan hidup di Ramadan yang akan datang. Ada yang berani menjamin bu? Hah? Tidak ada. Maka Ramadan itu berlalu. Begitulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ramadan, besok Syawal, kemudian berputar sampai Ramadan lagi, dan tidak seorang pun yang bisa menjamin akan hidup di Ramadan yang akan datang. Maka yang paling penting bagi kita, dia itu menjaga nilai-nilai Ramadan itu di bulan-bulan berikutnya. Saudara-saudara yang kami hormati, nilai-nilai Ramadan itu bisa harus kita jaga. Di antara nilai-nilai Ramadan yang perlu kita jaga adalah kebiasaan melaksanakan sholat berjamaah. Ketika Ramadan Ramadan datang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, seluruh umat Islam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, datang ke masjid, datang ke surau. Maka hendaknya setelah Ramadan berlalu kita tetap menjaga nilai-nilai berjamaah. Nilai-nilai berjamaah itu mengajarkan kita untuk menjadi kompak. Ketika seseorang datang ke masjid, datang ke surau, lalu kita berkumpul di situ seperti kita berkumpul gini, lalu terjadi komunikasi antar sesama sehingga kita bisa mengerti dengan saudara-saudara kita. Kenapa si A tidak datang, kenapa si B tidak hadir, kenapa si C tidak melaksanakan sholat berjamaah. Kita bisa tahu karena kita menjalin komunikasi antar sesama. Maka nilai Ramadan itu kalau tidak kita lestarikan, kalau kita jarang-jarang kumpul, kalau kita jarang-jarang basuh, kalau kita jarang tegur sapa,
kalau kita jarang babunyi, maka kita akan semakin jauh. Itulah disebut Pak Mujilan Tarira, adonan ndak obe nya suku berapa? Ndak obe. Bahkan adonan ndak obe sapo datuanya. Dek datua dalam obe sapo kemanakan. Jadi kita berharap di masa-masa yang akan datang, Kenegrian Talu Kuantan kalau kini iko paling sene nampak ambola 3 kali berturi-turi diminta untuk memberikan tausiah di halal bihalal. Dalam hati mau berpikir abek di ambotori. Apa salah diundang ustad-ustad nantenamo misalnya Abdul Somad. Ya Pak Bu. Tetapi setelah mendengar laporan panitia tadi, ambo paham rupa tekor. Bapak kan mengundang somat ya. Nah, jadi kita diminta untuk terus menjaga berjamaah, berkumpul kompak untuk melaksanakan seluruh kegiatan kita. Dengan kekompakan itulah orang tidak bisa berbuat banyak terhadap kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menggantang anak ayamnya, dimasuk si kuar melumpe kan. Diundang 1000 datang 500. Masuk aja keluar 2. Bukan patah 1 tumbuh 1000 tapi patah 1 ikut lo yang lain Nabi patah. Nah, itu perlu kita evaluasi di masa-masa yang akan datang. Apakah anak cucu kemanakan sudah merasakan kehadiran datu-datu di dalam kehidupan sosialnya? Atau hanya mereka dimobilisir setiap tahun datang ke rumah adat lalu pulang tanpa ada membawa apa-apa dari rumah godang yang menelan begitu banyak biaya ini? Ini perlu kita pikirkan bersama-sama sehingga masyarakat kita berantusias untuk hadir melaksanakan halal bihalal. Saudara-saudara yang amba hormati, yang kedua di antara nilai Ramadan itu adalah ikhlas. Di bulan Ramadan kita diajarkan man shoma Ramadana. Barang siapa nambah puasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, beriman kepada Allah dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Kita sebagai umat Islam diminta memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beribadah karena ingin dilihat oleh orang lain. Jangan datang ke surau karena takut kepada Pak Bupati. Jangan datang ke masjid karena takut kepada Pak Camat. Jangan datang ke surau untuk beribadah karena takut kepada datu-datu. Tapi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk orang-orang yang menjaga nilai-nilai keikhlasan. Kalau kita tidak ikhlas, Bu, Pak, hanya kita jumpai contoh orang-orang yang tidak ikhlas dalam beribadah. Tiba-tiba datang sumbangan dari si Anu 10 juta rupiah, dari si A 5 juta rupiah, dari B sekian juta rupiah. Rupa deh orang lakukan pemilu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tadilah dibacakan ayat dek Qori'ah gitu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah engkau kepada keampunan Tuhanmu yang telah menyediakan surga seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orangnya? Alladzina yunfiqu fis sarra'i wad darra'i,
yaitu orang-orang yang menginfakkan sebahagian hartanya dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapar. Oleh karena itu, ibu dan bapak yang kami muliakan, mari sama-sama kita menjaga nilai-nilai keikhlasan, berbuat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji, bukan ingin disanjung, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nilai dari Ramadan yang perlu kita jaga, kita lestarikan di bulan-bulan berikutnya, bahwasanya kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun engkau berada akan ada Allah yang selalu mengawasi. Ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk yang kita kerjakan. Maka bulan Ramadan itu mengajarkan kepada kita, walaupun nasi itu kita beli dengan uang yang halal, dimasak oleh istri dengan cara yang halal, kemudian diberikan bumbu yang enak-enak, tetapi karena belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak kita makan nasi, karena kita tahu Allah selalu mengawasi kita. Sebelum tenggelam matahari, kita tidak akan memakan nasi itu. Karena walaupun tetangga tidak melihat, walaupun anak tidak tahu, bini tidak jobe, tapi kita tahu Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengawasi kita. Begitu juga dengan kehidupan sehari-hari. Jika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun profesi yang engkau lakoni di atas dunia ini, baik itu sebagai pedagang, sebagai pegawai, sebagai petani, maka engkau akan menjadi pedagang yang tidak mengurang-urangi timbangan, menjadi pegawai yang tidak mengambil hak rakyatnya, tidak mengkorupsi uang rakyat, menjadi petani yang tidak memakan hak orang lain, karena engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengawasi apa yang engkau kerjakan. Ibu bapak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu 3 di antara sekian banyak nilai-nilai Ramadan yang perlu kita lestarikan. Pertama, kita biasakan berkumpul berjamaah. Yang kedua, kemudian kita ikhlaskan, murnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, apa yang ketiga tadi, Bu? Lapar ora? Lapar. Dan ketiga, siapa keluar nomor dapet sepeda. Mudah-mudahan nomor apa yang keluar dapet sepeda. Jadi kami bisa bersepeda di Bukit Tunggang nih. Kali apa, Pak? Lo kedunduannya agak jauh kemari, Mak. Pempang tuh dak lo ada sinar lain. Berapa dapat? 239. Jadi itu mungkin ibu dan bapak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi iktibar bagi kita semuanya, agar lebih baik di masa-masa yang akan datang. Tidak perlu saling menyalahkan si A, si B, si C dan lain-lain, tapi mari kita introspeksi kita masing-masing. B anak cucu yang kemanakan awak dak semua datang ke rumah godang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila hadhihi ni'mat. Nah, boleh semua orang mau boleh keluar. Nah, buku ini dong foto. Nah, ya juga di alam buat orang.
Selanjutnya 2 buah. Pak Andri Amah, tolong kupon 2 Pak. 2 lay, 2 baju kaos. Sambil daunnya nomor Pak. Tinggikan sana. Nah, 2 buah baju kaos sambil makan kita bacokan. Oke, dengarkan elok. 1091 1091. Aduh. Ayo lah, maju. Selanjutnya 1053 1053. Ada? Iya. 2612. 2612. Ada? Lanjut 2704. Easy dah. Aduh ya, Be. Ada? Ah. Dari 2458. 2458. Nah itu kupon dong. Oke, sama ya Pak. Belah. Langsung Pak Camat baca, tapi Pak. Nomor go ompe ongko. Memulai dari belakang. 0232. Mulai angko dari belakang. 0232. Aduh. Iya, lah dari belakang baca. Tunggu dulu Pak Camat. Ya, dibagikan izin Pak Bupati Pamujalan berikan hadiah utama. Ayo betul. Sekolah dari mana juga? Sudah lobby juga. Cok kan lupa. Namo siapa? Kak. Gombe. Nah. Nanti kan tembak sekali tiga berarti gimana Pak? Ya, hadiah langsung izin foto Pak. Rencana Pak Jubirman nak pakai itu ke Pulau Kedundung, berdebek Pulau Arong Bulia. Nah, lah Pak coli iya. Apa tuh? Ya mudah-mudahan hadiah ini mungkin bisa menjadi daya tarik buat kita semua sambil hikmahnya. Pak Yu. Nah, terima kasih Pak Majalan. Oke, dengan berakhirnya door prize kita tadi, maka berakhir acara kita untuk pembagian hadiah door prize. Ya, kami mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.